Yang pertama, tuxedo itu kan sesuatu yang tidak semua orang pakai, ya. Tidak semua orang pakai, jadi ya itu simbol dari karya kita, ya. Jadi yang kedua, tidak dipakai di semua acara, jadi memang ya produk kita itu dipakai di acara-acara tertentu aja. Kita pastikan yang pakai ini pasti kelihatan keren lah. Awal mulanya ya kita ingin membuat buat mobil ini, terutama mobil-mobil yang legend ya. Cuma kan harganya mahal ya. Pingin punya, pingin punya, tapi karena harganya sangat-sangat mahal dan menurut ukuran saya sih mungkin nggak kebeli. Jadi ya kita coba untuk membuat mobil gitu loh. Membuat ya alhamdulillah dapat apresiasi yang bagus dari para kolektor di Indonesia maupun di luar, itu tanggapannya bagus sekali. Dan ternyata produk ini memang nggak di semua negara ada. Sekarang sih sekitar 60 ya. Ya kalau kayak gini sebenarnya target market kita ya sekarang ini tadinya sih kita nggak tahu target market kita. Tapi dari yang sudah datang ke sini ya sudah kelihatan bahwa market kita itu ya kolektor gitu loh. Untuk para kolektor itu, makanya kita ini kan kita namakan kan recreation ya. Recreation itu artinya meng-create kembali mobil-mobil yang sudah tidak diproduksi lagi, dan biasanya itu mobil-mobil yang sudah legend ya. Sudah legend itu ya sudah sering menang balapan kayak gitu-gitu ya, sudah dikenal sampai sekarang juga tidak dilupakan dan harganya sudah nggak masuk akal gitu. Nah itu kita create kembali, dan beda recreation sama replika ya. Kalau replika itu ya asal bentuknya sama, dilihat oke gitu, udah selesai. Kalau recreation mesti detail, materialnya mesti sama. Kalau aluminium ya kita pakai aluminium, kalau steel ya kita pakai steel. Kayak gitu, bentuknya sampai dalam-dalamnya kita usahain sama semua. Dari mulut ke mulut aja ya. Kalau kan sekarang dengan adanya media sosial ya, kolektor di seluruh dunia juga gampang sekali nyari gitu. Apalagi komunitas mobil-mobil kayak gini kan banyak. Setiap tipe mobil ada komunitasnya. Kalau kayak gini biasanya mereka datang, ya toh. Mereka datang, lihat cara kerja kita bagaimana, lihat hasilnya kayak apa, ya mereka confident ya sudah, gitu. Dan rata-rata di sini ya sebenarnya saya belum sempat jualan ya, saya baru bikin gambarnya aja kadang-kadang udah laku gitu. 1 tahun ya, tapi risetnya ya kita kan ada riset dulu ya, kita coba-coba lah. Kita coba-coba dulu, kita pelajari dulu, bisa ndak mobil ini, memungkinkan nggak dibuat di sini, partnya ada ndak, kayak gitu-gitu. Itu kira-kira ya setahun sendiri sampai 2 tahun, terus produksinya setahun. Jadi kalau sudah riset sudah selesai, ya produksinya kira-kira setahun. Nggak ada ya, yang sudah jadi ya itu ya Speedster Porsche 356 ini, model Porsche 356 yang biru. Iya, yang biru itu. Sejauh ini ya memang itu yang baru bisa kita buat dengan bagus gitu.
pertama alat ya. Alat di sini nggak ada, di Indonesia nggak ada yang jual ini. Jadi kita yang mesti bikin alatnya. Jadi mau buat mobil, alatnya buat dulu, gitu kan. Gitu, karena nggak ada yang jual. Yang kedua, SDM. Di Indonesia nggak ada sekolah bikin mobil, kan nggak ada. Gitu. Jadi ya SDM-nya mesti dilatih dulu. Ya itu. Terus ya membuat mereka itu bisa kerja dengan cara yang benar, bersih, kerja yang benar. Gitu. Itu nggak gampang itu. Gitu. Kalau asal kerja banyak bisa, tapi kerja dengan cara yang benar itu nggak gampang. Usaha keunggulan kita ya mungkin prosesnya yang benar ya, sehingga hasilnya ya otomatis jadi benar gitu loh. Kalau prosesnya udah keliru ya hasilnya pasti keliru, nggak proporsi, nggak apa gitu. Kita ini benar-benar dari gambar asli gitu. Dari gambar asli kita ya reverse engineering kan, bahasa teknisnya kan reverse engineering itu. Ya itu, jadi karena kita berdasarkan gambar sehingga jadinya ya pasti seperti aslinya bener gitu. Kalau mobil recreation itu biasanya udah umum ya, di mana-mana di dunia itu dijual berkisar 10 sampai 30% ya dari mobil aslinya. Gini, ini sebetulnya kan proses belajar, kita ini belajar dari mobil-mobil yang sudah sempurna. Ya kalau mobil harganya udah puluhan miliar itu berarti mobil itu ya udah sempurna. Nah itu sekarang kita buat di sini. Berarti kan kita belajar dari mobil yang sempurna, gitu loh. Ya harapannya ya dengan belajar dari mobil yang bener, ya kita berharap nanti next kita bisa bikin mobil yang bener juga, gitu loh. Dan dari awal kan ini kan tidak. Kalau di sini lihat sendiri kan saya bukan ngerakit dari part-part ada kita pasang-pasang gitu kan, kita benar-benar dari plat lembaran kita buat sampai jadi mobil gitu, berdasarkan gambar yang benar gitu. Jadi ya next begitu kita sudah confident, sudah ya orang-orang sudah percaya sama kita ya kita akan coba lah buat mobil dengan brand kita sendiri kan gitu. Terima kasih. Jadi akan sedikit saya jelasin proses pembuatan mobil. Ini seperti yang dilakukan oleh coach builder di berbagai tempat. Jadi ya prosesnya mirip sama seperti ini. Jadi kita dimulai dari gambar, ya dari gambar ini, terus kita dari blueprint kita terjemahkan ke dalam gambar-gambar yang bisa diterapkan di lapangan gitu loh. Jadi ini sudah bisa kita terapin mulai gambar sasis, gambar bodi semua. Nah, dari gambar bodi kita buat itu namanya molding. Ya, yang ada kelihatan di belakang itu molding, wooden bug istilahnya, wooden bug. Itu positifnya. Kemudian ini negatifnya, wireframe. Ini negatifnya. Nah, baru kita buat bodinya. Sedangkan untuk sasis kita tetap harus berdasarkan gambar-gambar yang ada di sini. Itu sasis. Nah, setelah itu ya dirangkai jadi ini gitu dengan memakai alat-alat yang ada. Jadi alatnya ya itu ada English wheel yang paling sering dipakai, ada bit roller ya. Jadi itu yang kita pakai.